Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Jangan lupa, sebelum kita mulai, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Pernahkah kalian merasa, saat bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, hati terasa damai, air mata mengalir begitu saja, dan doa terasa begitu dekat dengan langit? Itu bisa jadi salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang dekat dengan kita. Sholat tahajud adalah waktu yang sangat istimewa, di mana seorang hamba berhadapan langsung dengan Robnya. Di sepertiga malam yang sunyi, ketika kebanyakan orang terlelap, kita memilih untuk bangun, berbisik, dan mengadu kepada Sang Pencipta. Lantas, apa saja 7 tanda Allah sedang dekat dengan hambanya saat tahajud? Mari kita simak bersama. 1. Hati merasa tenang dan khusyuk saat tahajud. Ketenangan hati dan kehusyukan dalam sholat tahajud adalah manifestasi nyata dari kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memutuskan untuk bangun di sepertiga malam terakhir, di saat dunia terlelap dalam kegelapan, sejatinya kita sedang menolak panggilan duniawi dan memilih untuk merespon panggilan ilahi. Proses ini sendiri sudah merupakan sebuah perjuangan melawan hawa nafsu, sebuah tindakan yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika kita melangkah menuju tempat sholat, membasuh diri dengan wudhu, dan melantunkan takbiratul ihram, ada sebuah energi spiritual yang mulai mengalir. Hati yang tadinya mungkin dipenuhi oleh hiruk-pikuk urusan dunia, kekhawatiran akan pekerjaan, beban keluarga, atau ambisi pribadi perlahan-lahan mulai dibersihkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengatur Semesta, mulai mengambil alih kendali hati kita. Keadaan ini digambarkan dalam banyak literatur Islam sebagai momen di mana Allah turun ke langit dunia, menawarkan ampunan dan jawaban bagi siapa saja yang memohon. Kehusyukan dalam sholat tahajud bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari kesadaran dan upaya untuk memfokuskan seluruh perhatian pada Allah. Saat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, setiap kata terasa begitu bermakna, seolah ditujukan langsung kepada kita. Ruku menjadi momen merendahkan diri. Sujud menjadi puncak penghambaan di mana dahi menyentuh bumi sebagai simbol ketidakberdayaan kita di hadapan kebesarannya. Di saat sujud inilah, jarak antara hamba dan Robnya terasa semakin dekat. Bahkan ada hadits yang menyatakan bahwa jarak terdekat hamba dengan Allah adalah ketika ia dalam keadaan sujud. Perasaan tenang yang muncul bukanlah ketenangan biasa. Ini adalah ketenangan yang melampaui pemahaman logika duniawi. Ketenangan ini hadir karena kita telah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, Allah akan selalu ada untuk kita, mendengarkan setiap keluh kesah, dan memberikan solusi terbaik sesuai dengan kebijaksanaannya. Beban-beban terasa ringan karena kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa untuk membalikannya. Pikiran yang tadinya kusut menjadi jernih, seolah ada cahaya ilahi yang menerangi jalan kita. Keadaan khusyuk ini juga ditandai dengan minimnya gangguan dari pikiran-pikiran duniawi. Godaan untuk memikirkan pekerjaan, tagihan, atau masalah pribadi terasa berkurang drastis. Sebaliknya, pikiran kita lebih terfokus pada kebesaran Allah, keagungan ciptaannya, dan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Kita merasa terhubung dengan sumber segala kedamaian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk pelarian yang positif dari tekanan hidup, sebuah ruang di mana jiwa kita bisa bernafas lega dan mengisi kembali energi spiritualnya. Lebih jauh lagi, ketenangan dan kehusyukan ini seringkali membawa dampak positif pada aktivitas kita di siang hari. Hamba yang terbiasa tahajud cenderung memiliki kesabaran yang lebih tinggi, emosi yang lebih stabil, dan pandangan hidup yang lebih positif. Mereka mampu menghadapi tantangan dengan lebih tenang, karena pondasi spiritual mereka kuat. Sholat tahajud, dengan segala ketenangan dan kehusyukannya, menjadi semacam baterai spiritual yang mengisi ulang jiwa kita, mempersiapkan kita untuk menghadapi hari esok dengan kekuatan dan keyakinan yang baru. Ini adalah hadiah langsung dari Allah bagi mereka yang bersedia meluangkan waktu di malam hari untuk bersujud dan bermunajat. 2. Air mata mengalir tanpa disengaja saat tahajud. Mengalirnya air mata saat sholat tahajud, terutama jika bukan disebabkan oleh kesedihan duniawi, adalah salah satu indikator terkuat dari kedekatan emosional dan spiritual seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Air mata ini bukanlah air mata keputusasaan, melainkan air mata rindu, syukur, penyesalan, dan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan kebesaran ilahi. Proses tahajud yang diawali dengan bangun di tengah malam, meninggalkan kenyamanan tidur, adalah langkah awal dari sebuah penyerahan diri. Ketika kita berdiri untuk sholat, melafalkan ayat-ayat Al-Quran, atau merenungkan kebesaran Allah, seringkali hati tersentuh oleh keagungannya. Air mata yang menetes saat momen seperti inilah yang disebut air mata, arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Itu adalah respons alami dari jiwa yang sedang terhubung langsung dengan sumber kehidupan dan cahaya. Bayangkan, di saat sebagian besar manusia terlelap, Anda memilih untuk menghadap Sang Pencipta. Renungkanlah betapa maha baiknya Allah yang masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk bangun, bernafas, dan beribadah. Perenungan ini saja sudah cukup untuk menggugah rasa syukur yang mendalam. Air mata syukur ini adalah ungkapan terima kasih yang paling tulus, melampaui kata-kata yang bisa diucapkan. Ini adalah pengakuan bahwa hidup kita, kesehatan kita, bahkan kesempatan untuk beribadah, adalah murni anugerah darinya. Selain rasa syukur, air mata juga bisa mengalir karena rasa rindu yang mendalam kepada Allah. Dalam kesendirian malam, ketika kita merasa begitu dekat dengannya, rindu untuk bersua, untuk mendapatkan ridhanya, bisa memuncah. Rindu ini adalah buah dari kesadaran bahwa Allah adalah tujuan akhir dari segala kerinduan kita, pelabuhan terakhir dari setiap perjalanan hidup. Air mata yang keluar adalah ekspresi dari kerinduan jiwa yang lillahi ta'ala. Selanjutnya, air mata bisa juga muncul sebagai bentuk penyesalan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Di malam yang sunyi, kita merenungkan kesalahan-kesalahan kita, kehilafan kita, dan bagaimana kita seringkali menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Air mata penyesalan ini adalah tanda dari hati yang hidup, hati yang masih memiliki nurani dan keinginan untuk kembali ke jalan yang benar. Allah Maha Pengampun, dan air mata penyesalan yang tulus adalah kunci penting untuk mendapatkan ampunannya. Penting untuk dipahami bahwa air mata ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Ia mengalir begitu saja, sebagai respons spontan dari hati yang tersentuh. Jika Anda berusaha keras untuk membuat air mata keluar tapi tidak berhasil, jangan berkecil hati. Kehusyukan dan ketenangan hati dalam ibadah jauh lebih penting daripada sekadar keluarnya air mata. Namun, jika air mata itu datang dengan sendirinya, terimalah ia sebagai hadiah dari Allah yang menunjukkan bahwa hati Anda sedang bergetar karena kebesarannya. Kehadiran air mata ini juga bisa menjadi penyubur iman dan keyakinan. Momen-momen seperti ini memperkuat hubungan kita dengan Allah, membuat kita merasa lebih dekat dan lebih dicintai olehnya. Ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Bahkan ketika kita merasa sendirian, Dia selalu ada, menawarkan kehangatan, ketenangan, dan kasih sayangnya. Salah satunya melalui pengalaman spiritual yang menyentuh jiwa seperti keluarnya air mata saat tahajud. Oleh karena itu, ketika air mata itu mengalir, janganlah diabaikan atau ditahan. Biarkan ia menjadi saksi bisu dari kedekatan Anda dengan Allah, dari pengakuan Anda atas kebesarannya, dan dari kerinduan tulus jiwa Anda kepadanya. Ini adalah momen berharga yang seharusnya disyukuri dan dijaga. 3. Merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tahajud, kita merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya perasaan, tetapi pengalaman spiritual yang mendalam. Kebanyakan orang merasakan bahwa pada waktu-waktu biasa, ada jarak antara mereka dengan Allah, entah itu karena kesibukan dunia, dosa-dosa yang disengaja, atau kelalaian dalam beribadah. Namun, saat tahajud, sekat-sekat itu seolah runtuh. Di sepertiga malam yang hening, ketika alam semesta terlelap, kita sengaja bangun, meninggalkan kenyamanan tempat tidur. Tindakan ini adalah bukti nyata dari kerinduan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui niat tulus ini, dan sebagai balasannya, Dia membuka pintu-pintu rahmat dan kedekatannya. Bisikan doa yang kita panjatkan terasa langsung sampai ke arasi. Setiap kata, setiap isak tangis, seolah didengar dan dijawab langsung olehnya. Perasaan ini diperkuat ketika kita merasakan kehadiran Allah dalam hati. Ada semacam getaran batin yang membuat kita merasa tenang dan aman. Kita menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang sering menjauh. Namun, saat tahajud, kita kembali pulang ke pangkuannya.
Ini adalah hadiah dari Allah bagi hambanya yang bersedia menempuh jalan yang sunyi deminya. Kedekatan ini termanifestasi dalam berbagai hal. Misalnya, kita merasakan bahwa doa-doa kita lebih mudah diijabah, atau kita mendapatkan ilham dan petunjuk yang tidak terduga. Kita juga merasa ada kekuatan yang mendorong kita untuk berbuat baik dan menjauhi maksiat. Semua ini adalah manifestasi dari kedekatan spiritual yang kita rasakan. 4. Mendapatkan ketenangan setelah berdoa. Setelah selesai tahajud, hati terasa lapang, damai, dan penuh ketenangan. Ketenangan ini bukan sekadar perasaan biasa, melainkan ketenangan yang hakiki, yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saja mencari ketenangan dari hal-hal duniawi, seperti hiburan, rekreasi, atau berkumpul dengan teman-teman, tetapi ketenangan itu seringkali bersifat sementara. Ketenangan yang didapat setelah tahajud adalah ketenangan yang menetap, yang meresap ke dalam jiwa. Ketenangan ini muncul karena beberapa hal. Pertama, kita sudah menumpahkan segala keluh kesah, beban, dan masalah kepada Allah. Kita telah menceritakan semua hal yang membebani pikiran dan hati kita, dan kita meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baiknya tempat bersandar. Dengan keyakinan ini, beban-beban itu terasa terangkat, digantikan oleh rasa lega dan damai. Kedua, sholat tahajud adalah bentuk pengakuan diri yang tulus di hadapan Sang Pencipta. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampunan. Ketika kita merasa sudah diampuni, hati menjadi bersih dan ringan, seperti bayi yang baru lahir. Ketenangan ini juga memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hari yang akan datang. Setelah tahajud, kita merasa siap dan optimis. Kita percaya bahwa Allah akan membantu kita melewati setiap ujian dan tantangan. Ketenangan ini adalah bekal spiritual yang sangat berharga, yang memampukan kita untuk menjalani hidup dengan lebih sabar, tawakal, dan penuh rasa syukur. 5. Doa terasa ringan untuk dipanjatkan. Saat kita sedang dalam momen tahajud, doa terasa begitu ringan untuk dipanjatkan. Ini bukan sekadar ucapan, melainkan ungkapan hati yang tulus dan penuh harap. Ketika kita sudah berusaha bangun di tengah malam, meninggalkan tidur yang nyenyak, itu artinya kita telah mengerahkan tenaga dan kemauan demi beribadah kepada Allah. Energi positif ini membuat proses berdoa menjadi lebih alami dan tidak terasa terpaksa. Berbeda dengan situasi ketika kita sedang dilanda kesibukan duniawi, pikiran seringkali terpecah belah, dan sulit untuk fokus bermunajat. Namun, di keheningan malam saat tahajud, di mana hanya ada kita dan Allah, pikiran menjadi lebih jernih, dan hati lebih siap untuk membuka diri. Doa bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Kita merasa ada dorongan kuat dari dalam diri untuk berbicara, mengadu, memohon, dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Setiap kata yang terucap terasa mengalir begitu saja dari lubuk hati terdalam. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu dicari-cari. Ungkapan-ungkapan seperti, "Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Rob, mudahkanlah urusanku." Atau, "Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan." Muncul dengan sendirinya karena kesadaran akan kerentanan diri dan kepercayaan penuh pada kekuasaan Allah. Rasanya seperti sedang berbicara dengan sahabat terdekat yang paling memahami segalanya. Pengalaman ini membuat kita merasa lebih terhubung dan lebih dekat dengan Allah. Kita menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya tempat untuk bersandar, satu-satunya sumber pertolongan. Keringanan dalam memanjatkan doa ini adalah salah satu anugerah dari Allah, yang menunjukkan bahwa Dia menerima kehadiran kita dan mendengarkan setiap bisikan hati kita. 6. Merasa rindu untuk tahajud lagi. Salah satu tanda terkuat bahwa Allah sedang mendekatkan diri kepada kita melalui tahajud adalah munculnya kerinduan yang mendalam untuk melakukannya lagi. Setelah merasakan manisnya beribadah di malam hari, hati kita tidak ingin kehilangan momen itu. Kebiasaan tahajud yang mungkin awalnya terasa berat, kini berubah menjadi sebuah kenikmatan yang dinanti-nanti. Rasa rindu ini bukan sekadar keinginan biasa, melainkan sebuah kerinduan spiritual. Kita merindukan ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, dan rasa damai yang didapatkan setelah bermunajat. Bangun malam untuk tahajud bukan lagi menjadi sebuah beban, melainkan sebuah kesempatan emas untuk bertemu dengan kekasih hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasakan kerinduan ini, ibadah tahajud menjadi lebih bermakna. Kita tidak lagi merasa terpaksa,
melainkan melakukannya dengan penuh kesadaran dan kecintaan. Hati kita menjadi lebih hidup dan peka terhadap panggilan Allah. Kegelisahan duniawi yang mungkin sering menghantui di siang hari, terasa mereda ketika kita sudah merasakan obat ketenangan malam. Kerinduan untuk tahajud lagi adalah bukti bahwa hati kita sudah merasakan nikmatnya iman dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ini adalah tanda bahwa Allah telah menanamkan kecintaan pada ibadah di dalam hati kita, dan Dia ingin kita terus-menerus merasakan kedekatan itu. Ini adalah siklus positif. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita merindukan kedekatan itu. 7. Mendapatkan petunjuk atau solusi. Seringkali, setelah tahajud, kita mendapatkan petunjuk, ide, atau solusi yang tidak terduga untuk masalah yang sedang dihadapi. Petunjuk-petunjuk ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti inspirasi yang tiba-tiba muncul, mimpi yang memberikan pencerahan, atau bahkan pertemuan dengan seseorang yang membawa jawaban atas persoalan kita. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan hambanya sendirian, terutama bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencari pertolongannya di sepertiga malam. Ketika kita melaksanakan tahajud, pikiran kita menjadi jernih dan hati kita menjadi bersih. Dalam kondisi inilah, akal dan batin kita menjadi lebih peka untuk menerima petunjuk dari Allah. Masalah yang sebelumnya terasa rumit dan buntu, tiba-tiba menjadi terang benderang. Petunjuk-petunjuk ini adalah balasan dari Allah atas usaha kita mendekatkan diri kepadanya. Ia menunjukkan bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Dengan tahajud, kita bukan hanya memohon, tetapi juga membuka diri untuk menerima jawaban dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ini adalah janji Allah bagi mereka yang mau berusaha dan bertawakal, bahwa sesungguhnya setiap kesulitan akan datang kemudahan, dan setiap kegelapan akan datang pencerahan. Sahabatku semua, ketujuh tanda ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah cara Allah menunjukkan cintanya kepada kita. Tahajud bukan hanya ibadah, tetapi juga cara kita berbicara, berbagi, dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Semoga dengan mengetahui tanda-tanda ini, kita semakin semangat untuk menjaga sholat tahajud dan senantiasa berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.